Pertama, dia akan berperan dalam memperbaiki penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, jantung, kolesterol, asam urat. Pada 20 jam, apa yang terjadi? Tubuhnya berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau Anda, ibu-ibu sekalian, Anda mau masak dari bahan yang berasal dari kulkas, ya, lemari es biasa, itu kan gampang ambil, mungkin nggak perlu di defrost dulu kan, langsung ambil, langsung masak. Tapi kalau bahan dari freezer gimana? Harus defrost dulu kan? Ya. Maka sebenarnya nih, kalau secara realnya makanan-makanan yang frozen itu kemudian langsung dimasak nggak bagus. Dan ibu-ibu sudah tahu kan caranya kan biasa dikeluarin semalaman, nanti besok baru dimasak. Kalau langsung dia dimasak nggak bagus karena akan terjadi perubahan molekul di situ. Dari dingin ke panas pasti berubah molekulnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kalau kita tadi bahasan saya adalah kita mengambil makanan, Anda mengambil makanan dari kulkas, dari lemari es dan dari freezer tadi, maka lebih butuh waktu lama, ya, lebih butuh waktu lama makanan yang ada di freezer tadi untuk diolah menjadi makanan. Konsep ini bisa Anda pakai, ya, dalam rangka merontokkan lemak-lemak yang membandel. Paham maksudnya? Contohnya begini. Misalkan nih Anda hari ini berpuasa. Hari ini kebetulan saya nggak berpuasa, ya. Hari ini Anda berpuasa. Tadi pagi katalah sahur, ya, sahur yang cukup segala macam, dan subhanallah kemudian nanti sore kan berbuka tuh. Katakanlah tadi pagi Anda berbukanya atau mungkin sahurnya pada jam 4 atau jam 4-an something lah, atau jam 4 kurang seperempat. Sebelum jam 4 misalkan. Kemudian nanti berbukanya pada jam setengah 6. Kan total kurang lebih sekitar 13 jaman. Ya. 13 jam itu Bapak sekalian, maka dia baru memasuki fasted state namanya. Fasted state itu fase atau kondisi berpuasa. Artinya kalau Anda sekarang, kalau bahasa saya gitu kan, dan ada buku yang saya baca itu, seorang dokter itu, kalau Anda mau masuk ke ada satu fase lagi di atas itu, maka Anda perlu naikin waktunya. Dengan cara apa? Bukanya tetap pakai buka biasa, nanti mungkin air putih boleh, atau mungkin kurma sesuai dengan sunnah Nabi, tapi habis itu Anda tidak makan lagi. Sampai berapa jam? Sampai kalau dalam itu yang ditulis itu 4 jam. Kemudian berarti total sekitar 16 jam. Di 16 jam maka apa yang terjadi? Tubuh sudah mulai berubah fasenya lagi, ya, mulai ngedefrost lemak-lemak tadi. Kemudian apa? Kalau naikin lagi tambah 2 jam lagi, 18 jam, itu lebih bagus lagi, ya. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang kurus, ya. Enggak. Hanya berlaku bagi para penyampah yang lemaknya bertebaran di mana-mana, ya, dan banyak keluhan di badannya, ya. Jadi kenapa banyak sekarang wanita mengalami gangguan reproduksi? Anda tahu kenapa? Karena banyak tumpukan lemak yang mengganggu metabolisme hormonnya dia. Pertanyaan, tumpukan lemak di mana? Tanya sama dia tadi, Anda makan jeroan? Enggak, saya makan jeroan. Tapi dia makan bakso. Bakso kan tepung kan? Dia nggak makan jeroan tapi dia makan tepung. Tepung kan jadi gula sederhana, lemak lagi kan ujung-ujungnya. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Saya mengamati Anda di depan. Tenang aja. Dan selalu ada bentuk nasihat, ya. Ya, kemudian 18 tadi kan, naik lagi ke 20. Berarti kita nggak makan tapi minum, ya. Ada beberapa jenis minuman yang bisa Anda minum untuk menguatkan atau membuat tubuhnya itu kehilangan, tanda kutip, perasaan laparnya. Yang pertama, kopi. Kopinya pahit tapi pakai gula. Ya, jadi kemarin saya ngisi di mana, salah satu kantor lah di daerah Medan Merdeka gitu, ada bapak-bapak pulang karena dia bilang, saya nggak mau dengar kajian Dr. Zaidul karena saya nggak boleh minum kopi. Loh, siapa yang melarang? Saya tidak melarang minum kopi, tapi jangan pakai gula pasir. Itu aja. Kalau minum kopi pakai apa? Pakai kurma. Jadi kopinya pahit, makan kurma, kan manis.
Betul nggak? Anda butuh manisnya dari gula atau butuh karbohidratnya? Kita butuh karbohidratnya kan? Ya sudah, minum kopi tapi makan kurma, lama-lama terbiasa sendiri. Akhirnya apa? Selera makan atau selera atau hormon ghrelin ditekan sama dia. Itu yang pertama. Itu tadi kopi. Berarti perempuan minum kopi nggak apa-apa sebenarnya. Dan kopi itu memang mengandung antioksidan. Yang khawatir, asal jangan tambah susu atau kental manis kalau bahasa sekarang gitu kan. Nggak apa-apa, minum kopi aja. Ya. Apakah kopi bisa untuk mengobati ngantuk? Kalau saya sih nggak ngantuk tidur aja. Karena saya minum kopi justru malah makin ngantuk. Ya, seperti itu. Itu pada berapa jam tadi? 20. Ada satu minuman lagi yang bisa Anda pakai untuk menekan rasa lapar tadi. Yang tadi pertama kan kopi, yang kedua teh hijau. Tapi jangan saset. Ya, atau ocha mungkin kalau bahasa Jepang. Jangan sasetan. Atau kalau enggak mau tambah lagi, ada satu sayuran yang bisa digunakan untuk menekan rasa lapar by science ya, yang saya tahu ya. Namanya apa? Okra. Okra bisa. Bapak-bapak nggak tahu okra juga nggak apa-apa lah. Anda cukup terima jadinya aja. Okra. Okra itu apa? Nanti lihat aja. Lihat di browsing ya. Jadi minum terus ya, terus minum ya. Nanti akhirnya apa? Akhirnya kulkasnya, kan tadi kan kulkas tuh yang glikogennya. Kemudian ada namanya tadi freezer. Freezernya tadi, lemak-lemaknya tadi itu bisa diakses dan akhirnya dia diubah menjadi energi untuk diubah menjadi gula lagi. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mulai tidak banyak-banyak makan, proses begini akan terus-menerus terjadi. Yang sekarang dikenal sebagai intermittent fasting namanya. Intermittent fasting, dan secara saintifik intermittent fasting itu manfaatnya banyak, luar biasa. Pertama, dia akan berperan dalam memperbaiki penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, jantung, kolesterol, asam urat. Caranya gimana? Lamain laparnya. Lamain laparnya. By hour of 20 yang saya pahami dan saya baca itu pada 20 jam dan dia masih ngasup minuman ya, bukan nggak makan tapi minum. Maka apa yang terjadi? Tubuhnya di situ disebutkan berubah menjadi fat burning machine. Ya, berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau mesin pembakar lemak sudah muncul, maka growth hormone juga akan muncul karena sudah berubah fase puasa tadi, dan subhanallah apa yang terjadi? Badannya akan menjadi kekar. Apakah gara-gara ini perempuan juga bisa ikut-ikutan kekar? Enggak. Sebenarnya kita akan butuh ya, kekar itu maksudnya laki-laki ada testosteron, perempuan ada estrogen, tapi itu butuh waktu dengan exercise. Tapi maksudnya growth hormonnya muncul. Kalau growth hormone muncul, bagus sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan memakan sel-sel yang rusak. Jadi sebenarnya gampang sekali ya kalau kita mau sehat itu. Asal apa? Asal mau mengurangi makan dan ngerti yang dimakan itu apa.